Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang domir yang diperluas. Domir adalah kata ganti. Nah, kata ganti kemarin sudah kita pelajari, domir itu ada 18. 9 untuk mudzakkar, 9 untuk muannas. Total 18. Nah, domir-domir yang 18 itu ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, nahnu, antumahuma, nahnu, antumahuma, nahnu, antum, hum, nahnu, antunna, hunna. 18 semuanya. Itu adalah domir-domir yang dalam istilah ilmu nahwu disebut dengan domir munfasil. Domir munfasil artinya domir-domir yang penulisannya dipisah dengan kata sebelumnya, nggak boleh disambung. Contohnya kata ana. Ana artinya saya. Ini domir munfasil. Dan kata ana ini tidak boleh disambung dengan kata sebelumnya. Apapun kata itu. Begitupun anta. Anta ini adalah domir munfasil yang juga penulisannya tidak boleh disambung dengan kata sebelumnya. Munfasil artinya adalah terpisah. Maka domir munfasil artinya adalah domir yang penulisannya dipisah dengan kata atau huruf sebelumnya. Oke ya? Nah, dan semua domir munfasil yang 18 tadi, dari segi kedudukan dalam kalimat, itu adalah sebagai subjek. Subjek dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Mubtadaun. Mubtada adalah pokok kalimat, kata yang diterangkan, dan posisinya ada di awal kalimat. Maka kayak tadi kalimat ana ustadzun, ana itu adalah mubtada, subjek dalam kalimat, pokok pikiran dalam kalimat. Sedangkan ustadzun adalah khobarnya. Contoh kata ini, ana ustadzun. Ana adalah mubtada, ustadzun adalah khobar. Ana mubtada, saya singkat dengan mim ya. Mubtada, ustadzun adalah khobar. Nah, mubtada selalu posisinya ada di awal kalimat. Sedangkan khobar posisinya datang setelah mubtada. Selalu begitu. Dan semua domir munfasil yang 18 tadi itu kedudukannya selalu sebagai subjek, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mubtada. Ana, anta, huwa sampai hunna itu semuanya adalah mubtada dari segi kedudukan kata dalam kalimat. Oke ya, itu yang 18. Nah, begitupun anta. Anta ustadzun, anta mubtada, ustadzun khobar. Begitupun 18 domir sisanya yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar domir-domir yang lain. Pengembangan dari domir munfasil yang tadi kita pelajari. Apa? Seperti ini. Misalkan ada kalimat ana. Ana apa artinya ana? Saya. Artinya saya kan? Ana tilmidun, saya seorang murid. Nah, ana ini adalah domir munfasil kedudukannya sebagai mubtada. Sekarang bagaimana kalau kita yang menyampaikan saya memiliki buku? Saya memiliki buku. Nah, kalau kalimat saya memiliki buku, bahasa Arabnya tidak pakai ana, tidak. Lalu pakai apa? Pakai domir yang berikutnya. Lihat. Li. Tuh. Ini ada dua kata, lam sama ya. Li itu dua kata, lam sama ya.
lam atau li itu artinya adalah mempunyai. Sedangkan ya yang mati ini bermakna aku. Sehingga li artinya adalah aku mempunyai. Nerjemahkannya dari aku dulu. Lam artinya mempunyai, ya ini artinya aku. Li aku punya. Lantas kalau anta bagaimana? Kalau anta bagaimana? Anta kan kamu sebagai subjek. Kalau kamu mempunyai, bahasa Arabnya gimana? Laka. Ada unsur la, terus kamunya pakai ka. Perhatikan, ini anta, sedangkan ini laka. Nggak boleh pakai li anta. Ganti, katanya bukan lagi anta, sebagaimana ana pun ganti jadi ya. Ana menjadi ya, anta menjadi ka. Laka, lam artinya mempunyai, ka artinya kamu. Jadi laka artinya adalah kamu mempunyai. Satu lagi, huwa. Huwa artinya dia. Huwa adalah dia sebagai subjek, sebagai mubtada. Lalu kalau dia mempunyai gimana caranya? Sama pakai lam dulu. Nah, huwanya berubah menjadi hu aja. Lahu. Lam dengan hu. Lam mempunyai, hu artinya dia. Nah, lahu artinya dia mempunyai. Kalau dalam kalimat misalnya, ana tilmidun, saya seorang murid. Kalau saya mempunyai buku, berarti buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Tinggal dirangkai li kitabun. Li kitabun. Kamu mempunyai pulpen. Berarti laka kolamun. Laka kolamun. Lahu dia mempunyai. Dia mempunyai masjid. Lahu masjidun. Tinggal gitu saja. Nah, jadi ada perbedaan antara domir untuk posisi mubtada ana anta huwa dengan domir yang dirangkai menjadi kata bermakna kepemilikan. Kepemilikan diungkap dengan huruf li, sedangkan domirnya berubah ana menjadi ya. Sehingga kalau pakai li jadi ana li, anta laka, huwa lahu. Oke ya. Nah, baik. Yang terakhir. Maaf sebelumnya gini. Lam sama ya ini adalah dua huruf ya. Lam disebut dengan harful jar. Harful jari ya, huruf jar. Sedangkan hu atau ka atau ya ini namanya majrur. Majrur itu adalah setiap kata yang diawali oleh huruf jar namanya majrur. Berarti ya, ka, dan hu dan yang lain-lainnya itu adalah domir sebagai majrur. Mengapa disebut dengan domir sebagai majrur? Karena diawali oleh huruf jar. Oke ya? Oke, baik. Jadi li lam huruf jar, ya-nya majrur. Laka la-nya huruf jar, ka-nya majrur. Lahu lamnya huruf jar, hu-nya majrur. Begitu. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menyampaikan kata gini? Buku kamu, atau bukuku, atau bukunya, atau bukumu. Nah, pertama kita harus tahu bahasa Arabnya buku apa? Kitabun. Kitabun. Terus, kalau misalkan bukuku, maka caranya tidak pakai ini juga, tapi yang ininya aja diambil, huruf lamnya dibuang. Berarti tinggal ya sukun. Ini tinggal ka fathah, tinggal hu dhamma. Berarti kalau untuk menyatakan bukuku, berarti kalau di sini terapkan maka kitabun menjadi kitabi. Tuh. Kitabun, kitabi. Kalau Kalau pulpenmu, maka kolamun menjadi
Qalamuka. Nih, ka-nya aja diambil, lamnya dibuang, ka-nya diambil, lalu terapkan, dirangkai dengan kata benda yang akan kita sambungkan dengan domir ka. Jadi qalamun menjadi qalamuka. Artinya pulpenmu. Sedangkan lahu, lamnya buang, tinggal hu. Masjidnya berarti masjiduhu gitu. Masjiduhu gitu. Nah, kalau yang li, laka, lahu ini sama ya, ka, hu. Ini pun sama, ada ya, ada ka, ada hu. Tetapi dari segi ilmu nahwu ada sedikit perbedaan. Kalau li ini kan ada huruf lam sama ya. Lam itu namanya huruf jar. Huruf jar berarti kata sesudahnya namanya majrur. Sedangkan kitabi, ini kitab itu bukan huruf tapi isim, kata benda. Lalu ada huruf ya, kitabi. Maka kalau domirnya diawali oleh kata benda, bukan oleh huruf jar, maka namanya bukan jar majrur, tetapi namanya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya kata ini masjidun ya, tamahu. Masjidun adalah mudhof, hu-nya adalah mudhofun ilaihi. Ya. Masjidun adalah mudhof, hu-nya mudhof ilaih. Qalamuka, qalamunya mudhof, ka-nya mudhof ilaih. Kitabi, kitabnya mudhof, ya-nya mudhof ilaih. Nah, lalu ditanya, apa itu mudhof? Mudhof itu sebut saja adalah rangkaian kata yang pertama dari rangkaian sebuah kata yang dua kata itu. Kalau ada dua kata dirangkai dan dua-duanya adalah benda, buku dan aku kan benda dua-duanya, bukan huruf jar. Maka kata yang pertama disebut dengan mudhof, kata yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Kalau ada dua kata dirangkai dan dua-duanya adalah benda, buku dan aku kan benda dua-duanya, bukan huruf jar. Maka kata yang pertama disebut dengan mudhof, kata yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Sehingga kalau ada kata misalkan madrasatun, sekolah, ditambah dengan kamu, sekolahmu, jadi madrasatuka. Madrasatu sebagai mudhof, kita sebut kata pertama biar mudah. Sedangkan ka adalah mudhofun ilaihi, kata kedua. Nah, sehingga kita lihat di sini domir ada perbedaan penggunaan. Kalau domir sebagai subjek atau mubtada, gunakan yang tadi kita pelajari, yakni ana, anta, huwa yang 18 itu. Tapi kalau untuk kepemilikan dan ada kata mempunyai, maka pakai li, laka, lahu. Dan seterusnya nanti kita akan bahas. Sedangkan kalau untuk menyampaikan makna benda disambung dengan kepemilikan, bukuku, bukumu, bukunya, maka tinggal tambahkan saja ya di ujung benda itu kalau aku, atau ka untuk kamu, hu untuknya. Kitabun, kitabi, atau kitabuka, atau kitabuhu. Jadi kesimpulannya, domir ada 3 macam. Ada domir sebagai mubtada, subjek. Yang kedua ya, ada domir sebagai majrur, yakni diawali oleh huruf jar. Dan ketiga, domir sebagai mudhof ilaih. Tolong dicatat, perbedaan domir sebagai majrur dengan domir sebagai mudhof ilaih adalah kalau domir sebagai majrur berarti diawali oleh huruf jar. Dan di sini contohnya huruf jar li. Tetapi kalau domir sebagai mudhof ilaih berarti domir itu diawali oleh kata benda, bukan huruf. Kata bendanya boleh benda mati, boleh benda hidup atau orang.
Guru bahasa Arabnya adalah ustadzun. Kalau guruku berarti ustadzi. Gurumu ustadzuka, gurunya ustadhu, dan seterusnya. Karena domir yang mubtada ada 18, maka yang majrur juga ada 18. Yang mudhof ilaih juga ada 18. 18 domir yang sebagai mubtada, 18 domir sebagai majrur, dan 18 domir sebagai mudhof ilaih. Jadi 18 kali 3 totalnya ada berapa? Ada 54. Makanya hari ini kita belajar domir yang berjumlah 54. Yakni domir yang munfasil, yang terpisah sebagai mubtada, dan domir sebagai majrur dan mudhof ilaih. Domir sebagai mudhof ilaih dan majrur namanya adalah domir muttasil. Muttasil. Muttasil itu artinya disambung atau bersambung. Maksudnya apa disambung? Lihat tulisannya. Ya sama lam disambung. Nggak boleh dipisah. Laka, ka sama lam disambung. Lahu, hu sama lam disambung. Tidak boleh dipisah. Harus disambung. Begitupun yang ini. Kitabi, ya sama kitab disambung tulisannya. Kolamuka, ka sama kolamu disambung tulisannya. Masjidu, hu dengan masjidu, hu juga disambung tulisannya. Itulah sebabnya disebut dengan domir muttasil. Itu saja penjelasan kita tentang domir yang berjumlah 54. Semoga bisa dimengerti.